Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qalbi nuran wa salahan wa falah wa surura wa tarzuqani biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi sallam adada kulli syai' la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi li kulli mu'minin ay yukthira min as-salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dawamil awqat wa fi lailatil jumu'ati wa yawmiha khususan وليجعل السلام عليهم الصلاة فقد أمر الله بهما جميعا. وفي الحديث عن الله تعالى أنه قال له صلى الله عليه وسلم من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. وينبغي لمن صلى وسلم على نبيه أن يصلي ويسلم على آل بعده فإنه عليه الصلاة والسلام يحب لهم ذلك. وقد وردت بالأحاديث وجاء في بعض الآثار أن الصلاة التي لا يصلى فيها على الآل تسمى صلاة البتراء والله أعلم إلى آخر ما قال رضي الله تعالى. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihu Diniyah. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau kita semua mendapatkan keberkahannya dan kita juga mendapatkan sir dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Al-Haddad amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh beliau, sepatutnya bagi seorang mukmin untuk memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya pintu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya pintu untuk nyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pintu yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, alasan kita memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang sangat luar biasa ketika kita bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi Muhammad, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dibalas dengan 10 sholawatan. 10 sholawatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni 10 rahmat. Kapan kita membaca satu sholawat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 10 rahmat. Satu rahmat saja, kata ulama, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu cukup bagi seseorang akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau 10 rahmat yang Allah berikan kepada hambanya disebabkan ia membaca satu sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, orang yang membaca satu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
dicatat 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya situ saja, diangkat oleh Allah derajatnya orang yang membaca satu sholawat dengan 10 derajat. Bukan hanya situ saja, di samping Allah Subhanahu wa taala meningkatkan atau mengangkat 10 derajat bagi orang yang membaca satu sholawat, Allah juga menghapus 10 keburukan orang yang membaca satu sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini diantara kemuliaan, kehebatan, keistimewaan orang yang membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang mengetahui secara nyata, orang-orang yang mengetahui secara persis bagaimana keagungan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ketika ayat turun kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dari ayat ini sahabat mengetahui bagaimana keagungan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sehingga di antara mereka disibukkan dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Hingga salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inni uridu an aktsara sholata alayya fakam aj'alu sholati lak, atau kama qala Nabi Muhammad. Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Rasulullah, aku pengen memperbanyak sholawat kepada engkau. Berapa waktuku yang akan aku gunakan untuk bersolat kepada engkau? Kata Rasulullah, ya Ubay, masyita, terserah kamu. Berapa waktumu yang akan engkau gunakan untuk bersolawat kepadaku? Kemudian Ubay mengatakan, ya Rasulullah, ar-rubu', wahai Rasulullah, bagaimana 1/4 waktuku akan aku gunakan khusus untuk bersolawat kepada engkau? Berarti 1/4 dari waktu Ubay bin Ka'ab, beliau ingin waktu tersebut khusus digunakan untuk bersolawat Nabi Muhammad SAW. Berarti 6 jam. 1/4 dari 1 hari 1 malam, berarti 6 jam. Ubay bin Ka'ab menyodorkan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 6 jam dari waktuku khusus akan aku gunakan untuk bersolat kepada engkau? Apa kata Nabi? Masyita, terserah engkau ya Ubay. Kalau engkau memang mempunyai azam, mempunyai keinginan 6 jam waktumu engkau gunakan khusus bersolawat kepada aku, baik. Namun kata Nabi Muhammad, fa in zitta fa khairul lak, wahai Ubay, namun apabila engkau tambah dari 6 jam, maka itu akan lebih baik daripada engkau. 6 jam Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau tambah wahai Ubay, maka itu akan lebih baik daripada engkau. Maka Ubay bin Ka'ab kembali menawarkan waktu yang akan digunakan untuk bersolat Nabi Muhammad. Kata Ubay, ya Rasulullah, an-nisf, wahai Rasulullah, bagaimana waktuku, separuh dari waktuku aku gunakan khusus untuk bersolat kepada engkau. Jadi 12 jam disodorkan Nabi Muhammad SAW, waktunya Ubay bin Ka'ab akan dipakai untuk membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, masyita, terserah engkau wahai Ubay bin Ka'ab, kalau engkau punya keinginan 12 jam waktumu engkau gunakan untuk bersolawat kepadaku, terserah engkau. Namun kata Nabi, fa in zitta fa khairul lak, wahai Ubay,
apabila engkau tambahi waktumu untuk membaca sholawat kepadaku, maka itu lebih baik bagimu, kata Nabi Muhammad SAW. Ubay kembali menawarkan terhadap Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ats-tsulusain, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 waktuku akan aku gunakan untuk bersolat kepada engkau 18 jam. Disodorkan terhadap Nabi Muhammad oleh Ubay bin Ka'ab bahwasanya waktunya yang banyaknya 18 jam akan digunakan untuk bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Muhammad? Masyita, terserah engkau baik. Fa in zidta fa khairul lak. Namun apabila engkau tambahi dari 2/3, itu akan lebih baik dari bagimu, wahai Ubay bin Ka'ab, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengatakan fa in zidta fa khairul lak, fa in zidta fa khairul lak, kalau engkau tambahi wahai Ubay lebih baik. Kalau engkau tambah wahai Ubay lebih baik, kalau engkau tambah wahai Ubay lebih baik, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, idzan ya Rasulullah, kalau begitu wahai Rasulullah, seluruh waktu-waktuku akan aku gunakan untuk bersolat kepada engkau. Apa jawab Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammak wa tukfar dambak. Kalau gitu wahai Ubay, engkau tidak bakal mengalami kesusahan. Maka siapapun, kata Nabi Muhammad, yang gemar untuk membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW, tidak bakal dia akan mendapat kesusahan di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara perkataan ulama, siapa ingin mendapatkan kelancaran rezeki, mendapatkan ketentraman keluarga, mendapatkan cita-citanya, hendaklah dia memperbanyak sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tughfar dzambak. Kalau gitu wahai Ubay, di samping engkau tidak bakal sedih, engkau tidak bakal kesusahan, dan seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sinilah kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Di samping pintu untuk meraih di samping pintu untuk menyampaikan seseorang kepada Allah, di samping lainnya yaitu kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada orang yang gemar untuk membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi lailatul jum'ah wa yaumiyah khususnya yaitu kita dianjurkan membaca sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Kalau di hari-hari biasa, mungkin kita dalam sehari semalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, pagi 500 atau pagi 200, siang 200, sore 200. Berapa sudah? 600. Habis maghrib 200, habis isya 200, berarti 1000. Maka ketika memasuki malam Jumat, hendaklah ditambahi jumlah sholawat kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat di malam Jumat, di hari Jumat. Kemudian waliyaj'alis salam alaihi wasallam faqad amrallahu bima jami'a. Dan hendaklah ketika kita membaca sholawat, ya, kita baca juga salam. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sholawat, ya, mencantumkan sallallahu dan juga salam, sholat dan salam. Sebab perintahnya dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian wa fil hadits anillah ta'ala annahu qala alaihi wasallam man shalla alaika shallaitu alaihi. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
Ya Muhammad, man shalla alaika, siapapun yang bersolat kepada engkau, shallaitu alaihi, aku akan bersolat kepadanya. Ketika kita sallallahu ala Muhammad, maka Allah pun akan bersolawat kepada kita. Wa man sallam alaik, sallamtu alaihi, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepada engkau, maka aku pun, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengucapkan salam kepadanya. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan lisan kita, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita tidak pernah terputus untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apapun. Dalam keadaan makan, sallallahu ala Muhammad. Dalam keadaan baca wirid, sallallahu ala Muhammad. Dalam keadaan mancing, sallallahu ala Muhammad. Nah, amin ya rabbal alamin. Kemudian